Pemirsa, bumbu masak khas Aceh telah dikenal luas di Indonesia. Aroma rempah yang kuat menjadikan masakan sangat terasa di lidah. Ya, di bulan Ramadan pemirsa, permintaan akan bumbu dan rempah meningkat seiring dengan maraknya aktivitas buka puasa bersama. Pasar-pasar tradisional di kawasan Uli Kareng, Banda Aceh semakin ramai jika Ramadan tiba. Para pedagang biasanya sibuk menggiling aneka bumbu dari beragam rempah. Di toko bumbu Bang Bule, bumbu-bumbu kari setelah digiling akan dipisah sesuai jenis dan keperluan. Kemudian disimpan di lemari pendingin. Penggilingan bumbu dalam jumlah besar dilakukan sejak subuh dini hari. Salah satu masakan khas di bulan suci adalah kuah belangong yang akan disajikan saat makan bersama di acara perkawinan ataupun hari-hari besar Islam. Kuah belangong khas Aceh, kari kambing, bumbu rendang, cabai kecil, cabai merah, bawang merah, bawang Aceh, jahe, terus ada ketumbar masak, kelapa gongseng. Sesuai namanya, kuah belangong atau gulai daging kambing atau sapi akan dimasak dalam belangong atau kuali yang besar. Bumbu kari untuk kuah belangong diracik berdasarkan keahlian turun-temurun dan yang istimewanya, semua aktivitas memasak dilakukan kaum pria. Cabai merah, ketumbar, kelapa gongseng, kemiri, kunyit, dan biji pala untuk mengembungkan daging, serta bunga lawang. Semua rempah digiling halus secara bersamaan. Sebagai sentuhan terakhir, ada batang serai serta daun kari agar masakan lebih terasa gurih dan wangi. Ya, kita berharap ini kegiatan Nuzul Quran ini dapat berlangsung seterusnya, sudah menjadi tradisi kearifan lokal kita kan. Ini harus kita wariskan kepada masyarakat dan anak-anak muda-muda yang akan datang. Dengan ditinggalkan apa yang sudah ada tradisi ini, tahun depan lebih baik lagi. Saat kenduri kuah belangong, mereka memasak 13 kuali besar secara gotong royong, simbol kebersamaan. Daging akan dibagikan sebagai sedekah kepada 380 kakak di Desa Pangodeak, Kecamatan Uli Kareng, Kota Banda Aceh. Kenduri ini digelar setiap tahun untuk menyambut Nuzulul Quran. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Kita yang mengganti sekali sekali. Ya, akan dipercepat. Ratusan mama sejak pagi padati lapangan Jalan Pulau Bawean 2, Kelurahan Sukarame, Bandar Lampung demi paket sembako murah. Mereka rela berdesakan untuk mendapatkan paket beras, minyak goreng, gula pasir kemasan, dan tepung terigu murah. Beras premium kemasan 5 kg hanya dijual Rp49.000. Selain beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu juga dijual lebih murah dari harga pasaran. Ini adalah bentuk sumbangsih dari pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Wali Kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan ini sedikit meringankan warga khususnya Kelurahan Sukarame menghadapi Lebaran tahun ini. Di kota Loksmawe Aceh, warga rela antre dan berdesakan demi mendapatkan bantuan beras dari pemerintah yang disalurkan melalui kantor pos. Bantuan diberikan untuk 160.130 keluarga penerima manfaat di 5 kabupaten kota di wilayah kerja kantor pos Loksmawe Aceh. Bantuan diberikan selama 3 tahap sejak bulan April, Mei hingga Juni. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Ayah Nufus. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Kebakaran melanda rumah mewah yang berada di komplek perumahan di kawasan Durensawit, Jakarta Timur.
Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik hingga menimbulkan percikan api dan membakar seluruh bangunan rumah. Inilah kondisi kebakaran yang melanda rumah mewah di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa malam. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan rumah berlantai 2 hingga membuat panik warga sekitar. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang berada di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin meluas. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Keinformasi lainnya, pemirsa, petugas imigrasi tewas dibunuh teroris Uzbekistan saat mencoba kabur dari rumah detensi Jakarta Utara. Namun tak lama para pelaku berhasil ditangkap, bahkan satu terduga teroris tewas tenggelam di Kali Sunter. Densus 88 anti teror kembali meringkus 2 warga negara Uzbekistan di Kompleks Bukit Indah Sunter, Jakarta Utara. Kedua terduga teroris ini kabur dari rumah tahanan imigrasi Jakarta Utara. Selain menangkap, petugas juga menemukan satu terduga teroris tewas tenggelam di Kali Sunter saat mencoba kabur. Ketiganya kabur dari rumah tahanan setelah membunuh petugas imigrasi dan menyerang 2 anggota Densus 88 hingga terluka berat. Kelas 1 di Jakarta Utara. Bahwa mereka membobol atap plafon ruang detensi kantor imigrasi, kemudian mendatangi atau menyerang petugas yang sedang makan sahur dan yang sebagiannya sedang persiapan sholat subuh. Ya. Sehingga mereka kemudian melumpuhkan atau menyerang anggota, kemudian menggunakan pisau dapur atau pisau yang Meta dan Star Hits berkolaborasi dengan MNC Peduli menggelar acara Tumpah Ruah Berkah di Gor Balai Rakyat Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Acara dimeriahkan dengan kehadiran para konten kreator termasuk jebolan MasterChef Indonesia yang berkolaborasi memasak menu untuk berbuka puasa. Mengusung konsep Collaboration in Kindness, Tumpah Ruah Berkah diramaikan dengan hadirnya para konten kreator yang saling berkolaborasi untuk memasak dalam jumlah banyak. Digelar di Gor Balai Rakyat Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, acara yang diusung Meta dan Star Hits berkolaborasi dengan MNC Peduli ini memasak masakan dan takjil untuk berbuka puasa. Tentunya untuk masakan hari ini jumlahnya besar. Kita masak 100 ekor ayam yang bakalan kita bumbui ayam kecap ya. Kan ini untuk buka puasa ya, jadi kan butuh kayak yang seger-seger gitu. Jadi makanya aku pilih untuk es buah, untuk bikin es buah. Dan di sini kita pakai buahnya ada banyak, ada beberapa tipe, terus pakai sirup juga, terus ntar dingin juga kan. Wah, jadi seger banget. Hasil makanan dibagikan kepada masyarakat yang hadir langsung di lokasi acara dan diantarkan ke sejumlah panti asuhan di sekitar Condet. Salah satu misinya Meta adalah kami fokus untuk membangun hubungan dan juga bagaimana kita memfasilitasi orang-orang termasuk content creator juga membangun hubungan dengan keluarganya, teman-temannya, termasuk juga dengan followers gitu loh. Nah, ini memberikan semangat dan menambah pengetahuan juga, mengedukasi masyarakat juga memasak yang baik, sehat, dan benar itu seperti apa. Kerjasama antara Meta, Star Hits, dan MNC Peduli ini diharapkan dapat menginspirasi setiap orang untuk saling berbagi kepada sesama, terlebih di tengah bulan suci Ramadan yang penuh kebaikan, berkah, dan kemuliaan di dalamnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, sebuah pusat perbelanjaan menghadirkan kegiatan bertemakan pameran busana di Jakarta Barat. Betul sekali, para perancang busana dan sejumlah merek fashion meramaikan serta memeriahkan koleksi rancangan terbarunya di acara tersebut. Memeriahkan Lebaran, Central Park menghadirkan kegiatan bertemakan Raya Fashion Parade berkolaborasi dengan Her World di Atrium Laguna, Central Park, Jakarta Barat. Raya Fashion Parade diselenggarakan untuk pecinta modest wear dan juga para pengunjung mal dalam memberikan inspirasi bagaimana tampil elegan di Hari Raya bersama keluarga.
Acara ini merupakan rangkaian event Glorious Spirit Raya yang berlangsung selama Ramadan. Selain itu, terdapat juga pop-up market dari beberapa desainer dan juga merek ternama yang dihadirkan oleh para fashion designer yang akan memeriahkan serta memamerkan koleksi rancangan terbarunya. Ya, tentunya nih udah 3 tahun ya, jadi kita perlu membakar semangat lagi nih supaya cara-cara ini semakin banyak ya, dan juga bisa mendukung. Tentunya kalau acara ini kan tidak selalu hanya fashion show atau apa, tapi kita juga banyak program-program seperti shopping program yang akan kita berikan ke customer tentunya untuk memenuhi kebutuhan selama Lebaran nanti. Desainer ternama Jana Sokasa dan Sarah Dewanto turut berpartisipasi. Mengangkat tema desain Sundaland, perancang busana ini berkomitmen mengangkat alam dalam rancangannya. Pertama kali kami menampilkan koleksi Sundaland yang mengangkat flora dan fauna di Jawa Barat yang sudah terancam punah, yaitu ekek geling dan juga acung jangkung. Jadi yang aku pakai ini adalah burungnya, kalau dilihat ini adalah burung ekek geling dan dia tinggal 249 ekor yang ada di Jawa Barat, dan juga ada motif acung jangkung. Ini adalah acung jangkung. Pasca pandemi, momen Ramadan dan Lebaran kali ini akan menjadi lebih spesial karena masyarakat dapat berkumpul dengan keluarga dan bersilaturahmi langsung. Dan Central Park akan selalu menyambut hangat menemani para pengunjung setia menghabiskan waktu bersama orang tersayang. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, pastikan kesiapan para pemain sekaligus berikan motivasi. Menpora Dito Aryo Tejo kunjungi pelatnas tim basket 3x3. Ya, tim yang disiapkan untuk ajang SEA Games 2023 ini ditargetkan meraih medali perak di Kamboja nanti. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo Selasa pagi mengunjungi GBK Arena, tempat pemusatan latihan tahap 1 tim basket 3x3 yang disiapkan untuk ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Kedatangan Menpora untuk memastikan kesiapan sekaligus memotivasi anak asuh pelatih Fandi Andika Ramadhani agar memperoleh hasil maksimal pada gelaran pesta olahraga se-Asia Tenggara yang rencananya akan berlangsung pada tanggal 5 hingga 17 Mei mendatang. Pada tahap 1 ini ada 9 pemain yang mengikuti pelatnas dan rencananya akan ada seleksi lanjutan usai Hari Raya Idul Fitri serta uji coba dengan beberapa klub di tanah air sebelum terbang ke Kamboja. Alhamdulillah kalau dari Perbasi targetnya apa? Ketum? Medali perak. Medali perak. Tapi ya kita berdoa terus biar dari perak jadi emas. Ya. Tapi targetnya medali perak. Jadi saya harap ini yang penting 3x3 ini nanti menjadi pemanasan sebelum juga setelah SEA Games ini lanjut di Asian Games. Persiapannya baru kita sudah berjalan 8 hari dan sampai tanggal 19 sebelum break Lebaran sejauh ini kami mengumumkan 9 pemain yang menurut saya pemain terbaik lah 3x3 saat ini. Saya harap mereka juga bisa lebih kompak dengan sisa waktu yang ada. Dan seperti tadi Pak Ketum bilang targetnya perak, ya kita berusaha lebih baik dan tadi kata Pak Menpora juga semoga kita bisa dapat hasil yang terbaik. Ya. Mengingat ketatnya persaingan pada cabang basket 3x3 SEA Games dan tidak ada agenda untuk uji coba dengan tim asing, latihan maksimal terus dilakukan skuad Merah Putih di sisa waktu yang sempit dengan harapan para pemain semakin kompak dan bisa mencapai target yaitu medali perak. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan.